Hai malam. Malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Kamar Mandi Sekolah. Mari kita mulai. Namaku Reza. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik di kelas 2. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan di lapangan sekolah. Jadi hari itu aku berlatih basket karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi duluan ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu, dengan harapan aku tahu siapa orang yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat aku terdiam, ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar, dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu, lalu memakai bajuku. Aku pikir jika aku teruskan mandi, sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai bajuku, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan. Namun kakiku menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok, dan di dalam kegelapan itu aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Namun karena panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membungkukkan badanku meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang bernafas. Jelas sekali itu bukan suara nafasku. Hembusan nafas itu sangat kuat, dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku, namun pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan dari arah belakangku, angin dingin berhembus, seperti meniupi pundakku. Suara hembusan nafas ini membuatku sangat takut. Aku memberanikan diri membalikkan tubuhku, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku, namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku.
Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut. Sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga, aku berusaha memberontak. Namun, seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Aku semakin tidak bisa bergerak, dan nafasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan nafas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai membaca doa di dalam hati, sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun, sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Ketika aku lihat ke arah atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu, dan tidak lama sosok itu menghilang. Badanku yang kaku sudah bisa aku gerakkan, dan aku segera berlari keluar. Di depan, aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku, dan temanku pada kaget. Lalu ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon, sejak dulu, kamar mandi itu memang angker. Makanya, setiap malam lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana. Karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Baik, kali ini mari kita lanjutkan ke cerita kedua. Begini ceritanya. Kisah sopir ambulans. Kisah nyata, panggil saja Pak Alip. Beliau ini bekerja sebagai sopir mobil ambulans di salah satu rumah sakit cukup terkenal di Surabaya. Siang itu seperti biasa, beliau dan teman-teman sesama sopir sedang bercengkrama di barak ambulans. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ada panggilan dari kantor. Ada sebuah kecelakaan yang itu bisa dibilang kecelakaan mobil yang terjadi. Dengan sigap, Pak Alip segera berangkat ke TKP. Di TKP, beliau langsung mengambil alih pengangkutan korban, yang kebetulan korban tersebut telah tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Korban segera diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi. Seusai menjalankan tugas, Pak Alip mencuci mobil ambulansnya tersebut dari luberan darah korban. Pak Alip mengetahui bahwa jika kurang bersih dalam membersihkan darah korban yang tewas dalam kecelakaan, maka jin atau setan yang menyerupai korban akan muncul dan menakutinya. Siang pun berganti malam. Karena kelelahan, Pak Alip memutuskan istirahat dan tidur sejenak di ambulan kesayangannya. Namun, sesuatu yang tidak beliau duga telah terjadi. Ketika beliau mulai tertidur, beliau merasakan di jok belakang tempat menaruh korban tadi ada yang menempati. Padahal beliau di ambulan tersebut sendirian. Jok belakang yang berisik membuat Pak Alip gelisah. Pak Alip memutuskan mengintip dari kaca di belakang kursi pengemudi
Yang biasanya di mobil ambulans, jok mengemudi dengan jok belakang dipisahkan sekat. Namun terdapat kaca yang memungkinkan sopir melihat ke jok belakang. Alangkah terkejutnya Pak Alip. Di jok belakang beliau melihat korban kecelakaan yang siang tadi beliau angkut, tengah terbaring dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sosok lelaki dengan kepala pecah mengeluarkan cairan otaknya. Darah segar mengalir tanpa tangan dan dia meminta tolong. Refleks, Pak Alip segera keluar dari mobil dan menuju ke barak teman-temannya dengan tubuh gemetaran dan merinding. Tanpa berkata-kata lagi, Pak Alip segera tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Paginya, Pak Alip memeriksa mobil ambulansnya kembali. Ternyata masih ada beberapa tetes darah yang mengering di bawah tempat duduk kru ambulans. Pantas saja tadi malam diganggu, karena darah dari korban masih ada, pikir Pak Alip.